Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Ya, semoga kita selalu sehat-sehat. Dan saat ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan pada semester ganjil kali ini, di bab yang pertama, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Dan dalam pertemuan kita yang pertama kali ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Dan yang kedua, manfaat dari belajar IPA. Dan yang ketiga, objek yang dipelajari di dalam IPA. Ketika kamu berada di sekolah, pernahkah kamu memperhatikan teman kamu? Misalnya, mengamati tinggi badannya, atau warna kulitnya, atau apakah hidungnya mancung, atau matanya sipit, atau berapakah massa tubuhnya? Kamu tahu, semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain, pertama, pengamatan. Pada proses pengamatan ini, kamu akan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Proses pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Proses yang kedua yaitu membuat inferensi. Pada proses ini kamu akan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang kamu lakukan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Dan hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Sekarang kita akan mengetahui manfaat dari belajar IPA. Kira-kira apa manfaatnya? Pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari selalu bersinar? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh? Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Sekarang kita masuk pada objek yang dipelajari dalam IPA. Pertama, benda-benda atau makhluk hidup yang sangat kecil atau yang kita sebut dengan renik. Contohnya, bakteri, virus yang kita kenal saat ini lagi pandemi, virus corona. Yang berikutnya, partikel-partikel penyusun atom. Ini contoh dari makhluk hidup yang sangat kecil atau renik. Berikut, benda-benda atau makhluk hidup yang berukuran agak besar. Itu yang dapat kita lihat. Contohnya tumbuhan, hewan, batu, tanah, air, dan lain-lain yang kita temukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan objek yang ketiga adalah benda-benda yang berukuran sangat besar. Contohnya bumi, lautan, matahari, hingga jagat raya yang sangat luas ini. Semoga dari pelajaran ini kamu bisa memahami 3 pokok yang kita pelajari saat ini. Yaitu yang ingat, pertama, 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, manfaat dari mempelajari IPA. Dan yang ketiga, objek yang dipelajari dalam IPA. Demikianlah materi kita pada pertemuan yang pertama kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan mempelajarinya dengan baik pula, untuk bisa menjawab pertanyaan atau soal-soal yang nantinya akan diberikan. Demikian, sampai jumpa.